Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa Riau Televisi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam Bukan Mimpi, program yang biasa kita tayangkan di Riau Televisi. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang saat ini sangat berperan bagi kita di Riau karena dia merupakan utusan ataupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan Riau, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar Pak Kiai? Sehat? Alhamdulillah, sehat lahir batin. Jadi Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir, dan pemirsa sekalian, beliau ini sangat kita kenal ya apabila melalui media, terutama apakah itu di baliho dulunya waktu pemilihan. Dan sekarang beliau Alhamdulillah telah terpilih dan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal daerah pemilihan Riau. Pemirsa sekalian, pada siang hari ini kita akan bincang dengan beliau tentang banyak hal. Dan perlu kita ketahui juga bahwa beliau ini adalah sebelum menjadi anggota DPD RI, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Ponpes se-Provinsi Riau yang sekarang masih aktif menjabat. Dan beliau ini juga adalah seorang tokoh pendidikan dan tokoh dakwah yang berasal dari Indragiri Hulu. Dan beliau juga pemimpin Pondok Pesantren Khairul Ummah 1 dan 2 di Inhu dan di Pekanbaru. Dan beliau memang sudah biasa melalang buana. Beliau juga pernah di Darul Hikmah, pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, baik sebagai guru maupun sebagai wakil pimpinan. Dan beliau juga diminta menjadi ketua Dewan Pengawas dari Ponpes Al Ihsan Boarding School ya Pak Kiai. Jadi dalam dunia pendidikan terutama santri, beliau ini sudah tidak asing lagi. Dan itulah kemudian beliau terus menapak karir, dan sehingga hari ini Alhamdulillah beliau menjadi Dewan Perwakilan Daerah kita di Senayan, Jakarta. Ini suatu hal yang patut kita apresiasi. Baik Pak Kiai, mungkin dengan segudang pengalaman di dunia pendidikan dan di dunia dakwah, kira-kira apa yang menarik bagi Pak Kiai sehingga akhirnya memilih jalur menjadi Kiai Senator lah, kira-kira begitu. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya yang aktif selama ini di dunia pendidikan dan dakwah tentu merasa betul akan pentingnya sebuah support dari para kebijakan pemerintah, para politisi di pusat sana. Maka menyadari akan pentingnya dukungan yang besar untuk dunia pendidikan, dunia dakwah. Ya, hasil diskusi dengan kawan-kawan ya lewat forum komunikasi pondok pesantren, maka saya diminta untuk mewakili kawan-kawan terjun ke dunia politik lewat perwakilan DPD RI yang ada di Provinsi Riau ini. Dan saya sendiri punya keyakinan insya Allah lewat amanah yang ada saat ini kita bisa lebih maksimal dan akan terus kita maksimalkan untuk memberikan dukungan dan support baik bagi dunia pendidikan secara umum di Provinsi Riau, ya terkhusus untuk pondok-pondok pesantren tentunya, karena memang background saya dari pondok pesantren juga untuk dunia dakwah. Nah, maka ya qadarallahu masyaallah, alhamdulillah ya saya saat ini ada amanah di sana dan kita bisa turut memberikan warna yang positif untuk daerah kita. Ya, baik itu dunia pendidikan dan juga dunia dakwah tentunya. Terus Pak Kiai, menarik juga karena mungkin ini pertama kali Pak Kiai maju ya dalam kontestasi untuk pemilihan utusan daerah itu ya. Dan alhamdulillah walaupun baru sekali terpilih. Jadi kira-kira apa sih kiatnya gitu Pak Kiai? Iya, saya tidak menafikan bahwa amanah yang ada saat ini hanya dari kerja keras saya saja, tidak. Tapi ini semua tentu adalah karena kepercayaan masyarakat Riau. Ya, untuk dimaklumi nih ya, bahwa DPD RI setiap provinsi itu ada 4 orang. Ya, saya perlu menyebutkan biar masyarakat juga kenal, ada Pak Arief Eka Saputra, ada saya di peringkat kedua, ada Bu Suwitri, dan ada Pak Abdul Hamid. Ya, yang keempat-empatnya ini adalah mewakili masyarakat Riau. Ya,
Nah, tentu dengan perjuangan yang beraneka ragam. Saya sendiri yang memang aktif di dunia pendidikan tentu masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, meyakinkan kepada masyarakat luas, ya, para sivitas pendidikan, juga khususnya pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para kiai, para buya, para santri, bahwa ini loh saya Muhammad Mursyid, insya Allah siap untuk menjadi wakil daripada tuan-tuan semua untuk menyampaikan dan membawa aspirasi kita kepada pemerintah tentunya. Oh, jadi dengan misi besar seperti itulah ya, kita maju untuk DPD itu. Dan juga apakah ada trik khusus kan, karena juga yang maju DPD ini juga ramai kan Pak Kiai. Dan mereka juga orang-orang terkenal gitu kan, orang-orang politisi, mantan-mantan politisi segala macam. Tapi memang alhamdulillah Pak Kiai mendapat suara yang cukup besar dan signifikan dari masyarakat. Ini kira-kira apa ada timnya khusus sendiri atau ada apa namanya katakan janji atau apa gitu Pak Kiai? Iya, kita tidak ingin mengobar janji. Kita hanya ingin memberikan bukti tentunya kepada masyarakat ya. Lewat kegiatan-kegiatan yang selama ini saya jalani, saya coba memberikan keyakinan kepada masyarakat luas. Begitupun juga tetap saya punya tim tentunya. Ini kan langkah dan strategi yang kita atur. Karena Riau ini kan cukup luas. Ada 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini yang jumlah penduduknya juga cukup banyak ya. Yang ini tentu butuh langkah-langkah strategis untuk meyakinkan kepada mereka semua. Dan alhamdulillah Riau ini memang daerah yang sangat religius. Ya, kita kenal untuk itu. Dan kebetulan juga saya di dunia pendidikan mungkin diterima di mereka semua, di kalangan masyarakat pendidikan, dan alhamdulillah mereka memberikan suara dan dukungannya kepada kita. Saya pun merasa lebih enjoy datang door to door, bukan hanya dari rumah ke rumah, tapi juga kita datang ke satu majelis, baik itu majelis taklim, majelis pendidikan pondok pesantren, dan juga komunitas-komunitas masyarakat yang peduli untuk sama-sama bergandengan tangan membawa Riau untuk lebih baik lagi. Jadi ketika Pak Kiai masuk ke komunitas-komunitas itu, pesan-pesan apa yang Pak Kiai sampaikan sehingga kemudian membekas bagi para pemilih gitu? Ini kayaknya rahasianya harus dibocorin ya. Iya, sudah barang tentu kita bukan jual program, tapi sekali lagi kita menanyakan kepada masyarakat luas. Ya, sebetulnya apa kendala yang dirasakan oleh kita? Masing-masing kita tentu punya masalah yang perlu disalurkan tentunya. Saya menawarkan dan menyampaikan kepada mereka semua. Ayo, kalau memang ada masalah-masalah yang harus disampaikan, ini kita hadir menawarkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk menjadi jembatan masyarakat Riau, ya khususnya dalam dunia pendidikan, di pondok pesantren dan dunia pendidikan yang lainnya. Kita ingin menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Dan itu alhamdulillah dalam waktu singkat kita pun juga bisa memfasilitasi untuk itu. Kepada masyarakat luas ini, alhamdulillah. Ya, artinya dengan masuk ke sistem kita lebih bisa berkomunikasi dengan pemerintah, dengan apa Pak? Ya? Pasti dengan masuknya ke sistem kita bisa lebih langsung menyuarakan itu. Iya, betul. Ditambah tentunya apa yang menjadi keluhan kita sebagai masyarakat, baik masalah pendidikan, masalah sosial, ya kan, dan masalah-masalah itu sejalan dengan program yang disampaikan oleh pemerintah kita, Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto. Pak Kiai, baik, ketika Pak Kiai sekarang sudah berada di dalam sistem itu, apa yang kira-kira Pak Kiai persiapkan dalam mungkin 100 hari pertama, atau pasti ada rencana jangka pendek, jangka panjang selama Pak Kiai berada di Dewan Perwakilan Daerah, kira-kira apa itu? Beberapa kegiatan yang sudah kita coba akomodir, diantaranya permasalahan yang muncul di dunia pendidikan pondok pesantren, masalah lahan-lahan pondok pesantren yang sampai hari ini mungkin belum terselesaikan. Kebetulan saya juga untuk tahun ini mendapatkan amanah di Komite 1, di antara mitra kerja kita juga adalah BPN. Bagaimana kita bisa menjembatani, ya kan, memfasilitasi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan, bahkan juga mungkin sarana-sarana ibadah yang punya lahan belum tersertifikasi, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi tentunya. Kita bisa menjembatani itu. Dan alhamdulillah setelah kita komunikasikan, tidak sedikit ya, mohon maaf, pemerintah kita yang begitu respon begitu loh. Kenapa? Karena kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat juga mereka sudah antipati lebih dulu gitu. Padahal tidak sesulit yang dibayangkan. Ketika komunikasi itu kita bangun, ya kita jembatani dengan pihak terkait, alhamdulillah
ya Allah mudahkan untuk itu semua. Oh ya, itulah peran yang sangat sentral jadi Pak ya. Oh iya. Ya, jadi intinya selama ini persoalan-persoalan lahan bisa kita bantu selesaikan ya. Dan berkomunikasi dengan BPN gitu ya. Betul, sama sekali ya. Termasuk juga dengan pihak-pihak terkait ya, pemerintah tingkat kabupaten, kota, pemerintah provinsi, dan juga dengan pihak-pihak terkait apakah perusahaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu semua ya, meskipun tidaklah semudah membalik tangan dari masalah yang ada, tapi sedikit demi sedikit masalah itu tetap ada solusinya. Betul, gitu. betul. Jadi Pak Kiai menarik ketika juga sudah berada di dalam sistem. Selama ini kan dunia pesantren ini kita mengenal dia mengajarkan tentang kemandirian dan segala macam kan. Tetapi bagaimanapun sebagai bagian dari dunia pendidikan, pesantren itu kan layak dibantu kan Pak. Jadi bagaimana peran negara supaya bisa juga hadir untuk membantu meningkatkan kualitas atau bantuan pada pesantren ini. Kira-kira apa yang mungkin Pak Kiai pikirkan supaya persoalan ini bisa direalisasi, jadi selama ini pondok pesantren tidak terabaikan begitu saja? Iya, pertama begini, ya warga negara Indonesia itu kan tidak hanya pihak pesantren, banyak luas. Secara umum saya ingin mengatakan bahwa kita ingin mendorong percepatan bagaimana peningkatan untuk UMKM. Dan ini juga sasarannya kan bukan hanya pesantren, tapi juga masyarakat luas, ya termasuk rekan-rekan kita, ya bagaimana bisa meningkatkan pendapatan lewat UMKM itu sendiri. Maka alhamdulillah pemerintah dalam kesempatan ini juga memberikan ruang yang seluas-luasnya dan memfasilitasi kepada kita semua. Ya maka dari sini kita berharap khusus untuk pesantren tentunya ada kemandirian pesantren dalam menghidupkan dan mengembangkan lembaga pendidikan pondok pesantrennya. Gitu loh. Dan alhamdulillah ya salah satunya ya saya sendiri merasakan ya ada bantuan bibit ikan contohnya. Yang ini kan tentu bisa diolah oleh kita ya untuk menghidupkan memenuhi kebutuhan pesantren, para santri di pondok pesantren tersebut, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Kalau seperti bantuan rutin seperti dana bos gitu kita dapat juga? Ya, pesantren tetap ada karena di pesantren itu kan ada sekolah juga, ada madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Jadi saya melihat ya setelah kita masuk ini ada usaha yang luar biasa, terlebih lagi saat ini pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo dan beserta jajaran kabinetnya berusaha untuk terus memberikan yang terbaik. Ya salah satunya yang sekarang ini kan cukup nyohor adalah program makan bergizi gratis. Itu kan ini kan salah satu usaha untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak didik kita. Itu pesantren dapat porsi juga? Insya Allah dapat, semuanya dapat. Ya saya baru beberapa hari lalu juga berkomunikasi dengan pihak terkait. Ya tentu dengan ketentuan yang berlaku lah. Pesantren tetap akan dapat untuk itu. Jadi kemudian Pak Kiai, apa misi besar Pak Kiai berada di DPD selain dari pendidikan dan dakwah ini juga mungkin kepentingan daerah lainnya mungkin Pak Kiai? Ya, kita tahu bagaimana Provinsi Riau ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Yang saat ini baik pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang lalu tentu juga sudah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Tapi mungkin masih ada yang belum. Maka di situ kita coba hadir. Apalagi alhamdulillah ya saat ini kita baru saja menyelesaikan pemilihan kepala daerah dan sudah terpilih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berharap nih kami yang di DPD RI bisa bersinergi dengan kepala daerah tentunya, dan ya jujur kami sudah ada bertemu dengan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto. Saya bersama anggota DPD RI yang lainnya dari Riau mengkomunikasikan ini. Ya kalau harapan beliau-beliau ini tentunya kita bisa maksimal menjolok, gitulah kira-kira, menjolok kue yang ada di pemerintah pusat itu untuk kita bawa ke Provinsi Riau ini. PBN ya Pak ya? Begitu loh. Jadi kemudian selama Pak Kiai menggeluti dunia pendidikan dan dakwah tentu ada tantangan dan kendala ya kan Pak? Jadi tantangan kendala ini baik internal maupun eksternal, artinya mungkin dana, mungkin juga dukungan, fasilitas dari pemerintah. Kira-kira yang akan diperjuangkan nanti di DPD ini untuk pendidikan nantinya apa kira-kira? Iya, untuk tantangan udah pasti ada, ya kan? Karena di sana kan berkumpulnya sekian banyak orang, masing-masing semua daerah membawa aspirasinya. Nah, namun kita tentu harus bijak menyikapi ini semua, dan kita yakin bagaimana bisa menjolok kue yang ada di pusat itu untuk kita bawa ke daerah. Nah makanya ada
yang program yang memang kita ingin jemput di sana adalah bagaimana dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu ke daerah bisa lebih besar lagi. Ini kan kita tahu bagaimana 2024 yang lalu atau 2023 yang lalu DBH kita ini belum seberapa. Ya meskipun begitu kita tetap bersyukur, tapi kita ingin lebih besar lagi. Nah, kalau kita bisa mendatangkan itu lebih besar, kita bawa ke pemerintah Provinsi Riau ini, tentu Pak Gubernur beserta jajarannya nanti akan bisa lebih maksimal mendistribusikan dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Riau yang ada. Betul Pak Kiai. Kemudian wewenang DPD sendiri dalam sistem itu sejauh apa? Beda dengan DPR mungkin ya? Ya. Bisa dijelaskan? Memang kita punya peran sedikit berbeda, tapi punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini. Maka sekali lagi, membawa dan memperjuangkan aspirasi Riau ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus bergandengan tangan. Maka alhamdulillah saya dengan kawan-kawan DPD RI yang lainnya kita tetap solid. Ya meskipun kemarin sama-sama kita bertarung kan begitu ya. Ya, termasuk juga dengan anggota DPR RI-nya. Tapi hari ini kita sudah berpikir apa yang bisa kita jemput untuk masyarakat Riau untuk kita titipkan lewat pemerintah Provinsi Riau ini. Begitu. Makanya kita juga ada grup ya, anggota DPD RI Riau dengan anggota DPR RI. Ya insya Allah ya berapa waktu lalu juga saya sudah sampaikan dengan Pak Gubernur terpilih Pak Abdul Wahid bahwa kita ingin duduk bersama dengan pemerintah Provinsi Riau. Apa kira-kira kendala yang dirasakan oleh masyarakat Riau yang bisa diwakilkan atau dititipkan kepada kami, kan begitu. Nah maka kita bersama anggota DPR RI pun sama, ya bergandengan tangan meskipun terkait dengan budgeting anggaran itu ada hak di DPR RI tentunya kan, tapi kita bisa mengawal untuk itu. Selama ini dengan diskusi kita dengan DPR RI selama ini cukup intens. Alhamdulillah. Ya banyak anggota DPR RI kita yang dari lintas partai itu juga memberikan kontribusinya yang tidak sedikit. Ya saya merasakan betul ya. Ada Pak Ahmad, ya, ada Pak, ya, saya kalau nyebut cukup banyak lah mungkin ya. Ada Pak Hendri Munib, ada Pak Syahrul Aidi, ada Bu Karmila dan yang lainnya. Ya dalam diskusi singkat kita di grup kadang-kadang ya itu bagaimana perhatian mereka begitu besar. Maka lewat amanah yang ada di pundak masing-masing kita ini tetap kita coba berusaha semaksimal mungkin untuk membawa yang sebanyak-banyaknya. Baik, menarik sekali pemirsa dan ikuti perbincangan kami selanjutnya karena ada beberapa lagi yang akan kita kupas dan tentunya dengan Pak Kiai Muhammad Mursyid ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kami kembali setelah yang satu ini. Masya Allah. Ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Riau Televisi. Kipasan di tepi tabe, Ucua ubi di tepi kolam, bapasan kami sakete. nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Rancakdana. Mau bersama kita Nonton dendang Ocu Kampal. Tio Aisotu jam 9 malam. Hai
Yo sajo bagadong baik dian tahu di kampung di ujung dunia. Bola kita yo bersama-sama udayokan bahagia. Bola ke Kampar, mula nonton dendang haji Kampar. Kampar udayokan bahasa nagoi kita. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Hari ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Ayu, aku ngenteni tekamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Rio TV. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam program Bukan Mimpi yang didengarkan oleh Riau Televisi. Dan Alhamdulillah kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI, tokoh pendidikan dan juga tokoh dakwah dari Riau yang saat ini menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan Riau. Alhamdulillah beliau menyempatkan di waktu yang sibuk, beliau menyempatkan diri untuk hadir ke studio kami. Baik Pak Kiai, menarik perbincangan kita tadi, ada istilah Pak Kiai santri mendunia. Ini menurut kami suatu hal yang cukup menarik. Kira-kira bagaimana background latar belakang serta apa sih santri mendunia itu intinya Pak Kiai? Iya, kita tahu bahwa santri punya peran dalam memerdekakan negeri yang kita cintai ini. Maka santri pun punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita harapkan. Maka mohon maaf, para santri hari gini gitu loh. Bukan cuma sekedar ngaji kitab, itu bagus tentunya. Bukan hanya pandai berpidato, itu oke. Tapi mohon maaf, menebar kebaikan, menebar ilmu kepada penjuru dunia, ini adalah sebuah keniscayaan. Dan syukur alhamdulillah dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, kita semua umat manusia umumnya itu diberikan kemudahan, ya kan, untuk bersilaturahim, berkunjung kemanapun kita inginkan. Ini dengan jarak yang tadinya jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan hari ini, ya Pak Fizol, ini kan alhamdulillah kita di tangan kita ini ada handphone. Alat komunikasi. Alat komunikasi yang hari ini, alat komunikasi ini bukan hanya sekedar untuk telepon, ya kan? Menjelajah dunia pun bisa. Maka dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini, kita juga berharap kepada para santri ya untuk bisa menebar kebaikannya lebih luas lagi. Jadilah santri yang mendunia. Iya, kita memang orang Riau. Iya, saya memang orang Indragiri Hulu. Iya, saya memang tinggal di Desa Batu Gajah. Tapi mohon maaf, kita bisa membawa dan menginformasikan kepada dunia bahwa di Inhu, di Batu Gajah, nah, kan begitu, ada potensi besar yang bisa kita informasikan kepada dunia ini. Bahkan bukan hanya itu, santri yang mendunia juga bisa
menempatkan dirinya pada pos-pos yang sangat berkompeten. Ya, artinya santri itu tidak berarti hanya di satu sektor keagamaan saja, tidak, tapi dia bisa berkiprah di tempat yang lebih betul sekali. Besar. Maka alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur dengan support dan dukungan dari guru-guru kita, masyarakat Riau. Saya bisa juga turut ya masuk ke parlemen ya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau ini. Ya. Santri mendunia ini pemirsa menarik juga karena beberapa santri sudah mencapai karir yang cukup puncak. Di antara mungkin mantan wapres kita ya, Pak Kiai ya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Artinya orang-orang pesantren juga bisa berkiprah di tingkat internasional kan begitu. Betul sekali. Maka kita berharap sekali lagi ketika media ini sudah terbuka. Nah, dan bersyukurnya kita di Riau ini ada RTV. Ya, saya mohon maaf bukan promosi ya, tidak. Tapi RTV ini siogianya bisa dimanfaatkan oleh para santri, oleh para pimpinan-pimpinan pesantren untuk bagaimana dijadikan sarana membawa pesantrennya, ya, memperkenalkan pesantrennya dan santri-santrinya ke tingkat internasional. Ini bukan hanya nasional, tapi ke tingkat internasional. Dan saya yakin ya RTV para pengelolanya punya banyak program yang bisa disinergikan oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Provinsi Riau. Jadi Pak Efizon ada 542 pondok pesantren. Banyak juga ya. Masya Allah. Di Provinsi Riau. Jadi kata orang, wajar dong pakai duduk karena 540. Ya, selain memang ini sudah takdir Allah, tapi kan ikhtiar, silaturahim tetap kita jalankan ya. Nah, kalaulah ini bisa disinergikan ya untuk sarana mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada di pondok-pondok pesantren, ya juga pada diri santri itu sendiri, insya Allah ini kita akan bisa lebih menebar kebaikan. Nah, lewat RTV ini tentunya. Nah, ini kita harapkan seperti itu. Ya. Baik Pak Kiai, jadi menarik tadi soal santri mendunia itu juga menggunakan media komunikasi, ya. Dan juga bagaimana kita memanfaatkan media teknologi seperti televisi. Apalagi sekarang minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pesantren cukup tinggi, Pak. Iya, betul. Hari ini dengan jumlah 542 pondok pesantren di Riau saja, ini menjadi pilihan yang menjadi prioritas buat orang tua untuk menitipkan putra-putrinya, khususnya yang muslim tentunya, ke pondok-pondok pesantren yang ada. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu bukan hanya sekedar belajar ilmu, tapi juga belajar kehidupan. Ini yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana seorang kiai mengajarkan kepada anaknya, kepada santrinya untuk berkomunikasi yang santun. Seorang guru mendidik kepada anaknya bagaimana dia bisa menata dirinya dengan sebaik-baiknya. Ini kan belajar kehidupan. Di sana ada muamalah, ya kan, ada interaksi antara satu santri dengan santri yang lainnya. Yang kadang-kadang dari satu pesantren itu, Pak Efizon, ada beberapa santri dari berbagai macam daerah. Nah, contoh ya, di Pondok Pesantren Khairul Ummah 1 ataupun 2, hampir semua santri yang berasal dari 12 kabupaten kota itu ada di tempat kita. Bahkan ada juga yang dari Jawa. Gitu. Artinya apa? Ada keuntungan yang besar ketika kita menitipkan putra-putri kita di pondok pesantren. Maka saya juga dalam kesempatan ini mengajak, ya, silakan ya, meskipun belajar agama tidak hanya harus di pesantren ya, bisa di madrasah, silakan, bisa di rumah, bisa di masjid, tapi lebih komprehensif itu ada di pondok pesantren. Ya benar Pak. Saya sendiri pun anak saya di pesantren Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi memang terasa bedanya ketika dia lulusan pesantren, dia lebih mandiri, lebih tidak terlalu banyak kita memprotek lagi, dia sudah bisa gitu. Betul sekali. Memasak juga. Jadi menurut saya memang pendidikan pesantren ini sangat membantu karakter dan juga belajar adab gitu. Betul. Ya, Pak Kiai. Jadi memang betul Pak Kiai bilang, jadi saking inginnya orang menyekolahkan anaknya di pesantren ini, itu banyak tiap tahun. Cuman Pak Kiai ada juga masukan, pesantren ini memang menarik sekali bagi orang tua muslim, tapi kadang kendala biaya Pak Kiai. Kadang-kadang terkesannya mahal gitu Pak Kiai. Iya. Gimana kira-kira itu Pak Kiai? Kalau bicara biaya normatif ya, gitu kan ya, mahal itu juga tergantung gitu. Dan tidak semua pesantren itu juga dengan berbiaya. Ada kok pesantren-pesantren yang menyediakan atau yang menyajikan pembiayaan yang murah, bahkan ada yang gratis. Tentu menyesuaikan juga. Tapi saya kalau bicara masalah pendidikan, bukan karena saya mampu atau apa, tidak. Ya, ini kan sebuah investasi. Betul, betul.
Jadi kita nggak boleh sebetulnya mengatakan pendidikan itu mahal. Enggak. Kenapa? Karena yang kita didik itu anak kita, generasi kita, untuk menjadi pelanjut kita. Yang memang beriman, bertakwa, berkarakter, ya kan? Siap hidup mandiri, dan ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, benar. Jadi tidak mahal untuk mencetak anak yang akhirnya menjadi anak yang saleh dan soleha. Ketika kita, ya mohon maaf lah, kita ini kan ujung-ujungnya akhirnya kan kematian juga. Iya, betul. Siapa yang tidak ingin kita orang tua saat kita meninggal dunia, ya kan, diselenggarakan jenazah kita oleh anak kita. Iya, iya. Kita punya anak banyak, tapi anak kita nggak sanggup menyelenggarakan jenazah kita. Gimana ceritanya itu? Iya, iya, betul. Katanya muslim, muslimah. Iya, iya. Nah, iya kan? Nah, itu di pesantren insya Allah diajarkan. Di lembaga-lembaga madrasah yang lainnya pun diajarkan untuk itu. Jadi bicara masalah angka pembiayaan, ya mana lebih mahal gitu loh. Nah, kan begitu ya. Memiliki anak yang saleh dan saleha. Apalagi saat ini kan tantangan anak-anak kita ini luar biasa. Pak Fizon, saya dulu ketika di pesantren nakalnya paling jauh kabur gitulah kira-kira. Ya, lo apa namanya, keluar pondok tanpa izin, mungkin begitu. Tapi hari ini tantangan anak itu sudah di sini semuanya. Betul. Sudah ada di sini semuanya. Luar biasa ya. Jadi kalau bukan kita yang menitipkan putra-putri kita di pondok pesantren untuk dibentengi dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai NKRI, ya, siapa lagi gitu loh. Itu makanya saya pikir itu normatif lah kalau bicara masalah biaya. Tapi insya Allah ya, meskipun ini contoh ada pesantren A, biaya masuknya mahal nih, umpama sekian juta, ya bayarannya sekian juta. Di situ pun ada kok beasiswa. Oh gitu ya. Ada, enggak semuanya harus tentu beasiswa bagi yang berprestasi, ya mungkin beasiswa bagi mereka yang mu'alaf, beasiswa bagi yang tidak mampu, tentu dengan syarat-syarat. Baik pemirsa, ini kita melihat suatu hal yang penting, bahwa ilmu itu adalah investasi. Jadi kita tidak melihat angka berapa, tapi bagaimana generasi muda ini Pak Kiai ya, jadi anak yang soleh seperti yang diceritakan oleh Pak Kiai tadi. Betul Pak Kiai, mungkin ke depan Pak Kiai, para orang tua ini sebenarnya ingin, kan ada forum komunikasi pondok pesantren. Jadi setiap PPDB, penerimaan siswa baru, mungkin forum ini berkontribusi memberikan informasi Pak Kiai. Jadi sehingga kalau ekonominya segini, dia bisa mungkin dapat pesantren yang segini ya gitu. Mungkin itu penting juga Pak Kiai. Ke depan mungkin ada kira-kira ada program itu Pak Kiai. Ya, yang harus dipahami, mendidik anak itu juga kan penuh perjuangan. Jadi ya meskipun sekarang dunia sudah canggih, ya jangan malas juga kita sebagai orang tua nih. Ya, artinya kita mau nitipkan anak di pesantren mana? Datang saja dulu ke sana. Di sana ada pimpinan pondok pesantrennya, ada majelis gurunya, bahkan ada panitia PPDB-nya. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung, terbuka kok kita. Iya. Karena kalau ya namanya kita orang yang memohon, tentu kan datang. Ya kan? Saya pun kalau memohon dengan Pak Efizon tentu harus datang. Jangan pula mau praktis aja, ya kan? Ini juga harus disadari oleh segenap masyarakat, juga oleh wali-wali murid. Ketika kita ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal, ya tentu dengan etika kita datang ke lembaga tersebut. Insya Allah tetap ada kemudahan-kemudahan untuk menitipkan anak di pondok-pondok pesantren atau di madrasah-madrasah yang lain. Kemudian menarik Pak Kiai, di kemarin ini dalam sistem PPDB itu, bagi yang tidak lulus di negeri misalnya bisa ke swasta tapi dibantu oleh Pemda gitu ya, dalam kurung artinya ada apa namanya, beasiswa afirmatif gitu. Apakah di pesantren seperti itu ada juga Pak? Iya, pemerintah itu kan membantu juga sesuai dengan porsinya, ya dengan kemampuan pemerintah juga. Mohon maaf ya, anggaran negara kita ini berapa triliun nggak cuman, ya kan, sementara yang harus dihidupkan ini berapa ratus juta, ya kan, tentu cukup besar begitu. Iya, saya bukan berarti menghambat orang untuk mendapatkan bantuan pemerintah, tidak. Sesuai dengan porsinya, di pesantren itu juga ada bantuan-bantuan yang lainnya, termasuk bantuan BOS. Iya, tetap ada diberikan oleh pemerintah lewat jalurnya masing-masing. Ya tentu ini sebuah keringanan. Ya contoh, ada sisi yang lainnya. Saya ada santri yang memang tidak mampu. Ya, saya punya lahan yang mungkin itu bisa dikerjakan oleh orang tuanya. Oh gitu. Iya, saling membantu lah. Iya betul. Nah, orang tuanya pun mau menggarap lahan yang kosong itu untuk dihidupkan kembali, bercocok tanam di situ, hasilnya dijual. Ya, membayar dengan jasa. Ini sinergi. Sinergisitas itu yang saya maksud. Jadi bukan TNI Polri ya. Enggak, TNI Polri sudah jelas di sinergisitas tuh, ya kan? Orang tua dengan
sekolah ya, wali murid, wali murid juga dengan pihak pesantren. Ayo kita bersinergi, gitu loh. Tadi juga saya mendapatkan telepon, Pak Kiai ini gimana? Ada anak saya masuk pesantren, ada nggak yang gratis? Bu, hari gini bukan gratis pertanyaannya, gitu ya. Iya, tetap ada kemudahan itu ada, gitu loh. Karena kan orang dititipkan di pesantren itu kan harus dididik, harus dilayani, ya, dia butuh makan juga. Nah, kan begitu. Ini tinggal sinergisitas saja. Tapi saya ingin pastikan kepada masyarakat luas yang ada di Provinsi Riau ini, insya Allah pondok pesantren yang ada di Riau ini insya Allah siap memberikan pelayanan yang terbaik dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, tapi tetap ingin memberikan dan mendidik putra-putri kita untuk menjadi generasi-generasi yang saleh dan salehah, beriman dan bertakwa, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa pemirsa sekalian. Jadi memang pesantren memang mendidik pribadi-pribadi yang mandiri dan juga beradab, berakhlak dan berilmu. Jadi terasa sekali di tengah masyarakat ketika kita orang memerlukan imam atau khatib, itu memang anak-anak pesantren inilah harapannya. Kalau sekolah umum, mohon maaf tidak semua bisa gitu. Apalagi kalau tak datang khatib itu udah susah sekali itu. Jadi memang bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, pesantren memang luar biasa. Jadi harus ada anak kita berada di pesantren ini untuk biar dia mendapatkan pengalaman yang besar dan juga keberagaman tadi ya Pak Kiai ya. Karena yang belajar di pesantren itu juga beragam dari berbagai daerah. Jadi ini sangat meluaskan pergaulan anak-anak kita dan juga menambah dia mengenal budaya-budaya dari daerah-daerah lain. Baik Pak Kiai. Kemudian dengan menjadi DPD ini, kemudian juga Gubernur Pak Wahid itu insya Allah kayaknya matching karena Pak Wahid juga pernah di pesantren ya. Mungkin diharapkan ke depan bagaimana sinergi dari DPD dengan Pemda ini. Iya, hasil diskusi yang singkat beberapa waktu yang lalu langsung dengan Pak Gubernur terpilih Bapak Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Bapak SF Haryanto, memang kita bertekad untuk bergandengan tangan ya. Bahkan beliau menyatakan langsung beliau siap untuk melaksanakan pergub kepesantrenan yang ada di Provinsi Riau. Alhamdulillah. Itu sudah di-share di media massa ya. Saya pikir itu beliau komit karena beliau juga seorang santri. Jadi kita sangat mendukung Pak Abdul Wahid ini ya, juga Pak SF Haryanto untuk bisa memberikan perhatiannya kepada dunia pendidikan secara umum, terkhusus tentunya kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Riau ini. Iya, itulah pemirsa sekalian, ini merupakan sinergi yang sangat bagus karena baik DPD maupun Pemda itu orang-orang pernah berlatar belakang santri dan mereka sangat tahu kondisi pesantren, dan tentunya kita harapkan nanti ke depan mereka akan berkolaborasi sehingga anak-anak kita mendapat pendidikan yang lebih baik. Baik pemirsa sekalian, kita break sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Riau Televisi. Kipasan di tepi tabe, Ucua ubi di tepi kolam, bapasan kami sakete. nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Rancakana. Mau bersama kita nonton dendang Ocu Kampal Tio Aisotu jam 9 malam.
Solo saja bagadong. Baik diantau di kampung di ujung dunia. Bola kita yo bersama-sama udayakan bahagia. Bola ke Kampar, mula nonton dendang baca Kampar. Kampar udayakan bahasa nagoi kita. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Hari ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Ayu, aku ngenteni tekamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Riau TV. Waatan mencari kayu, kayu dibuat tulisan kaligrafi. Saksikan selalu Senandung Melayu setiap Senin malam pukul 9 hanya di Riau TV. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Bukan Mimpi pada siang hari ini yang kita berbincang dengan tokoh yang sangat terkenal kita ini, tokoh pendidikan dan tokoh dakwah dari Riau. Oleh karena itu Bapak pemirsa, Ibu sekalian pemirsa, kita akan pada sesi ketiga ini tentunya kita ingin tahu bagaimana kiprah perjuangan Pak Kiai Muhammad Mursyid MPDI ini. Bagaimana dia menjalani pendidikan, bagaimana dia menjalani masa kecilnya, dan mungkin ada dia pengalaman-pengalaman uniknya ketika dia menempuh pendidikan. Itu kita tentunya ingin tahu, karena apakah dulu juga beliau bermimpi menjadi senator ini, tentu kita ingin tahu lebih jauh. Baik Pak Kiai, bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik, saya ini selalu terbuka dengan siapapun tentang pribadi saya, nggak ada masalah, karena memang tidak ada yang perlu dirahasiakan. Dan kita juga ingin berbagi kebaikan kepada siapapun. Saya ini kan kelahiran Jakarta ya. Ya, ayah saya itu dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ibu saya dari Betawi. Ya, saat dididik memang alhamdulillah, meskipun seorang pegawai ayah saya, tapi cukup religius. Dia ayah dan ibu saya sangat kuat sekali menanamkan nilai-nilai agama. Nah, ketika tamat SD, saya tidak ingin masuk pesantren, tapi masuk ke madrasah Tarbiyah Mu'alimin wal Mu'alimat di Jakarta Pusat waktu itu. Tapi setelah 2 tahun, karena waktu itu kita sekolah pakai bus kan, waduh capek gitu loh. Saya bilang sama ayah saya, bah, saya mau pindah aja sekolah lah. Mau kemana kamu? Mau ikut abang saya. Abang saya dulu tamatan pesantren Darul Rahman, Jakarta, yang diasuh oleh Kiai Haji Sukron Makmun. Saya pindah ke sana, alhamdulillah. Pindah di sana dengan dinamika yang ada, ya namanya pesantren dengan aturan. Tapi saya merasakan bagaimana keberkahannya yang saya dapati dari pesantren itu. Pertama kedisiplinan, maka kita insya Allah berusaha untuk menjaga disiplin itu, baik untuk diri pribadi dan juga untuk orang lain. Yang kedua keberkahan, pengabdian kepada guru. Saya rasakan betul bagaimana
apa yang saya dapati saat ini itu tidak lain dan tidak bukan, pertama keberkahan karena pengabdian kita kepada orang tua, ya, ayah dan ibu kita, juga keluarga kita tentunya. Yang kedua kepada guru. Jadi asal selesai belajar itu dulu di pesantren, saya selalu tanya kepada guru-guru saya. Saya bukan termasuk orang yang pinter loh, jujur aja ya, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ada satu kunci yang saya ingin dapatkan saat belajar itu, mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan ini tidak bisa diukur dari meja, ya kan? Tidak bisa diukur dari prestasi. Ya, ada kawan kita dulu yang belajar dengan prestasinya cukup luar biasa, tapi setelah tamat biasa-biasa aja itu. Oh iya. Iya. Malah kita yang biasa-biasa. Malah kita. Tamat yang luar biasa. Jadi saya merasakan ada keberkahan pengabdian kita kepada ayah dan bunda kita, ya, kepada keluarga kita, dan juga keberkahan yang kita dapat dari guru-guru kita. Jadi saya tuh paling suka dulu mijit kiai saya. Ada Kiai Haji Masyhuri Baidawi, ada Kiai Haji Sukron Makmun. Itu asal capek saya mijit. Bahkan sampai hari ini, asal saya ngundang atau Kiai Haji Sukron Makmun datang ke sini, saya bilang sama supir saya biar saya yang nyupirin. Oh, gitu ya, melayani. Saya yang nyupiri, saya yang mijitnya. Oh, gitu. Jadi kenapa begitu? Saya merasakan bahwa kebaikan yang kita berikan kepada guru pasti akan berbalik kepada kita. Kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, pasti akan berbalik kepada kita. Cuman kan kita nggak tahu kapan waktunya. Termasuk saya saat itu, tahun 94 selesai tamat dari pesantren, saya diutus oleh Kiai Sukron Makmun, mursyid, berangkat ke Riau. Bantu pondok pesantren Darul Hikmah yang didirikan oleh Ayahanda Haji Abdullah. Waktu itu ada dosen yang sangat termuka di Riau ini, Dr. Satria Effendi, Allah yarham, orang Teluk Meranti. Beliaulah yang dorong saya untuk berangkat ke Riau. Ngabdi di sana. Sekian tahun, ya kita tahulah saat itu dengan segala keterbatasannya Darul Hikmah memberikan penghargaan kepada kita berapa, tapi itu nggak kita lihat. Maka saya saat ini begini nih, saya yakin bahwa saya ini mendapatkan keberkahan dari orang tua saya, dari guru-guru saya, dari tempat saya mengabdi. Maka ada satu prinsip buat saya, teruslah berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, meskipun saat itu kamu tidak berbalas kebaikan. Oh, Masya Allah. Jadi itu kuncinya Pak Kiai. Oh iya. Jadi ya saya selalu kadang dengan istri saya gitu kan, dengan orang rumah saya, dengan anak-anak saya bilang, kewajiban Abi adalah berbuat baik kepada orang rumah, kepada anak. Orang rumah mau membalas, alhamdulillah. Anak-anak mau membalas kebaikan saya, alhamdulillah. Tidak membalasnya, saya yakin Allah akan membalas kebaikan saya. Oh, gitu ya. Jadi kuncinya ketulusan nih, ketulusan itu, keikhlasan, kesabaran, ini menjadi kunci untuk menjemput keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Orang selalu bertanya. Iya, betul tuh. Kira-kira saya ingin bertanya itu. Keberkahan itu singkat saja. Ulama mengatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Berkah ya. Meskipun sedikit nih ilmu, tapi banyak orang yang merasakannya. Iya. Ya kan? Betul. Meskipun sedikit gaji kita, tapi banyak orang yang mendapatkan bantuan lewat kita. Itu berkah, manfaat. Ya, apalagi kalau sekarang orang, ya Rob, kita sudah dikasih amanah sebagai gubernur kah, sebagai wakil gubernur kah, anggota DPD kah, DPR RI kah, tentu harus berbagi keberkahan dengan memfasilitasi tentunya. Ya. Nah ini yang menjadi kata kunci bagi saya, bagaimana kita bisa menjemput keberkahan Allah itu, meskipun keberkahan itu tidak selalu harus berbalas dalam waktu yang cepat dan singkat. Bisa saja tertunda. Betul. Nah, tapi yang pasti kebaikan pada masanya akan berbalas dengan kebaikan. Artinya dia tidak sia-sia Pak Kiai. Betul. Ini luar biasa. Gitu, insyaallah, ini ilmu baru juga bagi saya pemirsa sekalian. Jadi ini menarik Pak Kiai ketika menempuh pendidikan seperti juga remaja pada umumnya mungkin punya tantangan lah, mungkin malas belajar atau cabut atau gimana. Ya Rob, saya ini merasakan memang kemandirian. Setelah tamat dari pesantren, saya diutus ke Riau ini. Memang ayah saya stop, tidak memberikan biaya lagi. Oh, gitu ya, Pak. Saya alhamdulillah ngajar di Darul Hikmah itu dengan pendapatan yang ada. Alhamdulillah Allah pertemukan saya juga jodoh di situ, ya kan? Dan alhamdulillahnya saya bisa kuliah dengan biaya sendiri. Masya Allah. Nah, kuliah S1 di UIR, kuliah S2 di UIN. Alhamdulillah itu dengan kemandirian kita. Ya, jadi ya meskipun capek, namanya belajar, mana ada yang enak. Tentu belajar itu dengan segala pengorbanan, korban perasaan, korban biaya, ya kan, korban waktu, semuanya dengan pengorbanan. Tapi yakinlah
khususnya buat para santri dimanapun berada, generasi putra-putri Riau dimanapun kalian berada. Jangan berhenti untuk terus belajar, dan jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun berada. Yakin dan percaya kebaikan akan datang membalas buat kita semua. Masya Allah, luar biasa pemirsa sekalian. Kemudian Pak Kiai, di zaman sekarang ini kan godaan begitu banyak, dampak-dampak negatif dari juga teknologi. Bagaimana kira-kira kiat kita, antisipasi kita supaya generasi muda ini tidak terpengaruh oleh budaya-budaya negatif yang masuk begitu saja ke dalam jajat mereka itu? Tantangan kemajuan ilmu dan teknologi ini sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Ya, mohon maaf, di pesantren handphone ini kan dilarang. Tapi kita para pengelola, para guru tentu harus punya cara untuk mengantisipasi itu semua. Ya, salah satunya memang anak tidak diizinkan membawa handphone, ya kan? Tapi tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua, diberikan fasilitas komunikasi, itu wajar-wajar saja. Kenapa tidak boleh bawa handphone ke pesantren atau ke sekolah-sekolah tertentu? Karena diakui atau tidak, ini sangat mengganggu konsentrasi kita. Ya, bukan hanya anak, orang tua pun nggak konsen kalau bawa handphone. Sedang ngobrol pemain handphone. Nah, lantas apa benteng yang paling kuat? Bagi kita yang muslim, tidak ada benteng yang paling kokoh untuk mempertahankan pengaruh negatif dalam kehidupan ini, termasuk pengaruh negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi, kecuali iman dan Islam. Nggak ada yang lain. Mau diapain? Orang kalau nggak punya iman dan Islamnya lemah, dia meskipun dilarang di tempat yang satu, dia akan cari tempat lain. Tapi kalau iman dan Islamnya kokoh, ada orang tuanya atau tidak ada orang tuanya, dia tetap akan berpegang kepada kebenaran. Iya, berarti itulah yang selalu dia pakai di pesantren ya. Harus. Nilai-nilai tauhid pun harus kita tanamkan kepada anak keturunan kita. Bahwa Allah itu maha melihat, so pasti. Iya kan? Bahwa Allah itu maha mendengar, iya. Bahwa kita nanti akan berbalas segala kebaikan dan keburukan kita, itu tidak bisa dihindari. Iya, benar. Terus Pak Kiai, ada yang menarik Pak Kiai. Bahwa setan yang mengikuti kita itu katanya di atas kita lebih pendidikannya begitu Pak Kiai. Saya pernah dengar begitu ya. Artinya dia godanya itu kepada kita lebih kuat. Bagaimana sih triknya supaya kita jangan sampai mengikut dia gitu Pak Kiai? Ya kita harus sadar, ya kan? Kita juga harus tahu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu dalam Al-Qur'an kan? Kan hati kita tuh yang bikin was-was itu ya setan gitu loh. Ketika kita ingin sholat dibikin bimbang, dibikin siapa gitu loh. Jadi harus tahu yang mengganggu, yang menggoda hati kita. Ketika hati kita ingin berbuat baik, lantas muncul keraguan, disitulah setan bermain. Masya Allah. Maka kuncinya perbanyak istighfar dan terus berbuat baik. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, luar biasa perbincangan kita pada siang hari ini. Begitu syarat dengan hikmah, dan tentunya ini mudah-mudahan dapat mencerahkan kita. Amin. Dan mungkin sebagai penutup ada yang mau Pak Kiai sampaikan? Silakan Pak Kiai. Saya hanya ingin berpesan kepada diri saya, ya, generasi-generasi saya, para pemuda-pemudi Provinsi Riau, mari ketika kesempatan itu ada, jangan disia-siakan. Saatnya Anda pun mendapatkan kesempatan belajar, terus belajar. Nanti ada masanya Anda mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang Anda dapati. Ingat, Riau menanti kita untuk lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa pemirsa sekalian. Intinya manjada wajada. Sungguh-sungguhlah kamu akan mendapat ya Pak Kiai. Insya Allah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita dengan Pak Kiai Haji Mursyid Muhammad Mursyid MPDI, tokoh pendidikan dan tokoh dakwah yang sekarang menjadi senator di Senayan Jakarta. Mari kita doakan bersama agar beliau sukses dan juga mewakili aspirasi kita, sekaligus juga menjembatani kepentingan-kepentingan kita di daerah sehingga bisa diakomodasi oleh pemerintah pusat nantinya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan singkat kami dengan tokoh kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.